Anak ini tidak pernah meminta dilahirkan secara kekurangan. Tapi mengapa masih saja banyak pihak yang tega menolaknya? Kemana KPAI yang katanya pelindung anak? Namanya Iqbal. Anak yatim disabilitas, dan ibunya penderita diabetes. Meskipun ia berkekurangan, tapi tak mengurangi semangatnya ke sekolah untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi bukannya dirangkul, dia malah ditolak sekolah sana-sini dan dipukuli temannya sendiri. Tapi percaya atau tidak, dari bibir anak ini dan ibunya, kamu nggak akan pernah mendengar satupun kalimat mengeluh. Oh, mantap nih omahnya. Woi, mantap, woi. Wah. Wis, keren banget. Woi. Mantap, keren banget. Mama mana? Pak, putar balik. Silakan bersini dulu. Sini juga nggak apa-apa ngobrolnya. Mana nggak apa-apa deh. Mau di sini aja. Nah, Bu mangga. Ayo Bu, silahkan. Ibu kena gula. Iya, Udah berapa lama kena gula? udah 2 tahun. 2 tahun. Iya, aku nggak tahu. Sampai diamputasi. Iya, ada amputasi. Nanti saya kasih bantuan obat ya. Namanya obatnya Dialen. Ibu dalam waktu sebulan kayaknya udah bisa normal gulanya. Iya, alhamdulillah Pak. Nanti dikirim Mama Tri, kasih obatnya Dialen. Anak saya dari 9 tahun, udah 9 tahun Pak, saya ngurusin dia. Waktu itu karena dia disabilitas ya Pak. Dari keluarga suami, dari keluarga saya kayak nerima. Loh, Karena aib. apa? Aib Pak. Kenapa jadi air? Iya. Jadi dia anusnya nggak punya Pak, anus nggak punya. Oh, tapi ada. udah dioperasi. Udah aman sekarang? Anusnya udah normal? Udah normal. Oke. Cuma pupnya itu sebulan bisa 3 kali aja pupnya. Kenapa? Kurang tahu saya juga Oh, Pak. pantesan perutnya ini ya? Katanya sih dulu kata dokter, ususnya itu entah itu usus binatang, entah usus orang yang udah meninggal ya Pak, sambung. Oh, ususnya Iya, disambung. iya. Pantesan perutnya agak saya pegang agak keras. Ada bedah, ada bekas jahitan di sini. Iya, ya. pantesan saya pegang agak keras. Bekas pakai kantong. Dulu ya, tapi sekarang sudah posisi normal, udah diperiksa ke dokter. Udah, cuma pipisnya itu nggak normal Pak. Pipisnya nggak Jadi normal. dia pakai pempes. Maaf ya Pak. Jadi alat kelaminnya itu cuma. Tapi ini anak ibu. Anak saya. Jadi saya dikasih anaknya udah tua Pak. Yang satu makan perempuan. Perempuan. Normal biasa Normal. kan? Umur 13 tahun. Oke, keren. Kalau ini umur 9 tahun. 9, kelas 1 Iya. SD. Tapi pinter loh. Ya nggak apa-apa, memang ngitung aja belum pinter ya. Emang gini Pak. Jadi dia itu waktu SD, waktu masuk sekolah kelas 6, kelas 5, kelas umur 5 tahun, masuk ke TK tolak Pak. Kenapa ditolak? Karena dengan fisik seperti ini, gurunya tidak mau repot. Luang. Nah, terus kedua kali kelas 6, umur 6 tahun, masuk ke MI, ditolak juga. Ya Allah ya Rabbi. Katanya apa? Kan ada sekolah khusus SLB. Disabilitas itu. Saya bilang kalau SLB saya nggak mampu, saya janda. Saya bilang saya ngehidupin anak 2, rumah ngontrak. Oke. Gitu. Untuk sehari-hari aja Senin Kemis ya Pak. Apalagi untuk kebutuhan sekolah SLB kan masuknya mahal, terus bayaran sekolahnya juga mahal. SLB-nya negeri apa swasta? Waktu itu saya belum kepikiran. Oke. Negeri juga kan sama juga Pak, susah masuknya juga kan. Akhirnya saya minta Itu kan tolong. kewenangan provinsi, nanti saya benerin. Ya, pada itu. Tapi kan di sekolah SD juga normal. Ada SD, saya udah normal kok sekolah SD saya minta biasa tolong aja. sama Pemkot Depok. Nah, waktu itu saya minta tolong diusahain anak saya masuk SD. Saya nggak sanggup masuk SLB. Kalau anak ini nggak disekolahin, kasihan. Udah bodoh nantinya kan. Begitu. Udah pinter dia. Iya, terus Seneng saya dia. bilang akhirnya ditolongin dari Pemkot Depok. Masuk dia SD Mekarjaya 11. Alhamdulillah di SD Mekarjaya 11 diterima Pak. Ibu suaminya meninggal. Ya, iya. Sakit. Iya. Sakit apa? Mendadak Pak, jantung. Oh, jantung ya pasti, Iya. serangan jantung. Nah sekarang gini, ibu kan suami meninggal, kemudian ibu kakinya diamputasi. Iya Pak.
Ibu membiayai hidup dari mana? Gak ada Pak. Loh, itu makan dari mana? Justru itu Allah ngasih saya rezeki Pak. Rezekinya apa? Saya usaha nangis Bapak. Enggak apa-apa. Saudara nggak mau mendekat dari keluarga saya, nggak peduli. Dari keluarga suami sama seperti itu juga. Kita hidup cuma bertiga Pak. Pas suami saya nggak ada adik saya yang ngebantu sebulan 500.000 buat biaya kontrakan. Waktu saya sakit nggak ada. Waktu saya diamputasi nggak ada yang datang ke rumah sakit. Iya. Oke. Ya. Sekarang Ibu keseharian dari mana? Katanya jualan kue. Iya, jual kue. Saya kue pie, sus. Yang bikinnya Ibu? Tape uli bikin. Yang bikinnya Ibu kue? Terus sama bikin nasi bakar, sama nasi bok Pak. Nasi bok ini kita usahanya itu aja, jadi buat tutup. Tapi lancar itu ada aja yang pesen. Seminggu ada aja sih. Via online. Ya. Berapa kalau sekali terima order? Kalau nasi bok, nasi bok kalau Jumat berkah itu 12.000 Pak. Ayam, lalap, ayam. Satu bungkus. Ya, bok kecil itu Ya, bok Pak. kecil. Satu bungkus 12.000. Yang pesennya siapa? Ada aja. Oke. Dari Masjid Taklim, terus kadang buat arisan, kadang bikin soto Betawi. Dan dalam seminggu itu Ibu terima berapa ordernya? Dapat ada 2 juta, 3 juta rupiah. Wah, gede banget itu. Berapa? Pak. Paling bantu juga 300.000 Pak. Kue paling keuntungannya dalam 100 biji 50.000. Enggak, artinya per hari ada 300.000. Enggak sampai. Enggak saya seminggu itu. Seminggu Pak. Yang penting anak-anak bisa makan Pak, mau berangkat sekolah. Berarti per minggu Ibu dapatlah keuntungan 200.000. Iya, 200.000. Kali sebulan 800. Iya. Kadang ada aja sih, misalnya kalau nasi bok mendadak gitu Pak, itu agak lumayanan. Itu kita sisihin buat bayar kontrakan. Kontrakan kan di Depok mahal Pak, 800.000. Ini udah 2 bulan nggak belum. Oke. 2 bulan belum bayar. Aduh, ya ta'ala aja deh gitu, bismillah gitu. Iya, nanti juga ada rezekinya. Cuma kita punya prinsip, Allah kan menjanjikan kalau anak yatim itu nggak bakal kelaparan Pak. Gitu. Cuma itu aja prinsip saya Pak. Jaraknya jauh dari rumah ke sekolah. Jauh Pak. Tapi ini hebat loh. Iya, jadi tanjakan, turunan ini. Pakai ini skateboard ini. Pakai skateboard ya Pak. Tapi dia tiap hari ceria aja ya. Saya lihat. Untungnya nggak malu Pak. Makanya saya berbaur aja berbaur. Iya, Ada hebat juga loh. Pak yang dibully. Dibulinya gimana? Jadi setiap main sholat, kan anak begini Pak nggak pakai sarung, nggak pakai sarung, pakai seatbelt kan kegulung. Benar. Pakai celana panjang kegulung juga. Kegulung. Ya kan? Nah jadi ini anak pakai celana pendek. Kalau sholat gitu kan. Nah terus dibilang diangkat-angkat nih dia, diangkat-angkat gitu kan. Nah jadi ini begitu Bu. Terus kemarin terakhir tuh saya dia balik pegang ya, tangannya sama Dandi, tangannya dipegang Pak, anak SD kelas 6. Tangannya dipegang, ini satu, belakangnya ditendangin Pak. Nah dia nangis pulang sama saya, nangis. Setelah nangis, kenapa? Dan saya tegur ibunya kan, ibunya nggak terima Pak. Oh, itu kebiasaan tuh di mana-mana. Jadi kalau ada anak yang suka ngebully orang lain, kalau orang tuanya ditegur, orang tuanya marah. Ya itu Pak, berantem Pak sama saya. Ibu nggak pernah ibu gimana rasanya punya anak disabilitas gimana Bu? Saya bilang. Ya udah nanti saya nanti saya temuin keluarganya. Keluarga yang suka ngebully ini, nanti saya temuin, nggak boleh begitu. Justru kita harus melindungi dia. Iya Pak. Ya kan udah yatim, disabilitas. Iya. Kan harus dilindungi. Nasib dia nih ya Pak, dari dia lahir sampai segini dia deketnya sama saya. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu punya pusaka yang sangat indah. Iya. Rezeki juga nggak putus Pak, ada aja dari iya, di bawah rezeki Bu. Iya, saya bilang gitu juga begitu. Terus Ibu pakai ini pakai kaki palsu nggak? Pakai kaki palsu di depan Pak, itu bautnya copot, jadi muter. Oke. Gitu. Beli kaki palsu di mana? Di rumah sakit UI. Ada rumah sakit. Harganya berapa? Waktu itu berapa ya? 11 juta apa 12 juta gitu. Dua-duanya Ibu pakai kaki palsu? Sebelah. Nanti dulu itu yang ini normal ya? Yang ini aja. Yang Pak, ini aja. Ya udah nanti kaki
kaki palsu ya 11 juta di rumah sakit UI. Rumah sakit UI, Pak. Kalau dari sisi kesehatan ini udah clear normal ya. Kalau enggak Udah. nanti saya bawa ke rumah sakit saya periksa. Udah alhamdulillah, Pak. Udah kembali normal. Normal, cuman ininya BAB-nya BAB-nya itu nggak normal. Jadi kalau mau pup itu sakit ya, Bang, melintir-melintir. Nah, dia itu sakit banget Sakit gitu sampai melintir-melintir, besoknya pup gitu. Jadi Mas sekarang masih begitu? masih seperti itu. Terus kata dokter gimana? Proses memang seperti itu, Pak, katanya. Kata dokternya memang Iya. harus melewati. Tapi nanti lama-lama normal. Kata Belum dokter. tahu juga. Waktu itu kan dia terakhir operasi balikin anus ke anus itu umur 4 tahun, Pak. Oke. Dulu pakai BPJS. Iya, pakai BPJS. Terus udah BPJS karena saya nggak sanggup bayar, kan 25.000, Pak, waktu itu. Ibu nggak dapat BPJS yang jaminan pemerintah? Sekarang Dapat pakai KIS sudah, Pak. Udah dapat punya KIS. KIS. Udah. Sekarang udah punya KIS. Udah punya KIS, Pak. Oh. Alhamdulillah udah punya KIS. Udah aman ya? Udah aman. Ini kaki saya kok waktu udah amputasi pakai KIS. Oh, pakai KIS juga. Iya. Ya udah nanti kakinya saya beliin. Alhamdulillah ya Allah, Bapak. Udah, oke saya beliin. Ya udah nanti saya yang 11 juta saya bayar ke rumah sakit biar ibu punya kaki lah ya. Ini buat ibu bayar kontrakan. Udah. Biar panjang umur. Kontrakannya 2 bulan kan? 2 bulan. Itu bisa tambah modal ibu, modal usaha. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Itu kemudian ada titip buat skateboard. Ini skateboard 3 juta tuh ada. Dan skateboardnya biar yang bagus. Ya. Oke, Pak. Iya sama-sama ya. Oke. Dah. Kamu warna hebat. Ya. Oke, seragam segala macam cukup lah. Makan cukup ya. Kamu semangat ya. Dan ini Ibu, nanti saya kan punya program rumah Ya, itu rakyat Pak. miskin di Kota Depok. Nanti Ibu saya kasih hadiah rumah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Itu Pak doa saya setiap Ya, Ibu nanti saya kasih hadiah rumah. setiap malam, Pak. Kenapa? Iya. Saya udah tua. Saya penyakitan. Kalau saya udah nggak ada, umur nggak ada. Iya ada, nanti ada rumah. Ibu saya kasih hadiah rumah. Berdua tinggal di mana, Pak? Iya, Itu. semangat Ibu. Terima kasih ya Asik Allah. sama-sama. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ya. Ya, Ibu hebat. Luar biasa loh. Bapak makasih. Sini. Semangat, ya. Semangat. Sehat-sehat Ya, sehat sama-sama. Panjang umur. Amin. Bentar, ini buat temennya. Nih, nanti kasih ke mamanya buat bekal sekolahnya. Nanti Tri yang satu lagi minta nomor rekening aja. Punya rekening nggak? Kita transferin yang 10 jutanya. Dia kasih 10 juta. Mama. Ya, ada mamanya ada ini. Ada. Panggilin mamanya minta nomor rekening. Ya, minta nomor rekening ya. Ini mamanya yang satu lagi mana ini? Temuin mamanya. Ya, aduh. Dibawa ininya, gua kasih ke mama. Ntar Mama kemarin. Nah, salam. Iya, Ibu. Terima kasih ya, anak-anaknya hebat-hebat. Masya Allah, Bapak. Terima kasih. Ketemu, Masya Allah, Iya, Bapak. Ya Allah. Allah. Kasih ya. Ide saya uang tunainya udah habis, Bu minta punya nomor rekening. Oh iya, ada. Ada, kasihin ya ke PA-in Putri. Ya, nanti saya transfer 10 juta buat Ibu. Masya Allah, Bapak. Barokah. Ya, tadi uang tunainya udah habis. Ya, udah semangat anak-anaknya. Saya seneng sama ibu-ibu yang punya anaknya hebat-hebat. Masya Allah, mereka yang nyemangatin kita semua. Oh. Yang mempedekan kita. Tadinya mungkin kelahiran dia bikin kita jauh hati lah, Pak. Kadang ngelihat yang, kok cuman anak saya doang gitu. Tapi makin besar dia malah yang bikin pede orang tuanya yang Iya dong. Masya Allah banget. Semangat ya, Karena Pak. banyak yang kayak gini bikin temen. Semangat. Ini hebat-hebat. Yang lain yang punya kakinya cukup jalan kakinya banyak yang ngeluh-ngeluh. betul, Ini Pak. yang nggak ada kakinya semangat ke sekolahnya pakai skateboard. Ini 3 juta buat beli skateboard ya, biar belinya yang bagus. Ah, Masya Itu buat Allah. bekal Ibu. Semangat anak-anak Jawa Barat. Ya. Pak,
Itu jangan Inspirasi banyak. Iya dong. Sini. Peluk semuanya. Peluk semuanya. Hebat ya. Masya Allah. Nih.